Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Ponsel pintar atau smartphone kini menjadi barang yang inklusif dan dimiliki banyak orang. Namun demikian, tidak seperti televisi maupun alat elektronik lainnya, ponsel pintar mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Ponsel pintar atau yang lebih dikenal dengan smartphone ini sudah menjadi alat yang tak sekedar untuk komunikasi saja, namun juga urusan perbankan, perdagangan, pendidikan, dan beberapa lainnya. Kita semua bisa menggunakan smartphone untuk apa saja. Namun sebenarnya sejak kapan smartphone mulai muncul dan kita gunakan? Penting diketahui sebelumnya, definisi buku teks yang solid berasal dari Kamus Oxford, yang mendeskripsikan ponsel cerdas sebagai ponsel yang melakukan banyak fungsi komputer. Biasanya memiliki antarmuka layar sentuh, akses internet, dan sistem operasi yang mampu menjalankan aplikasi yang diunduh. Berikut ini telah kita rangkum sejarah perkembangan smartphone dari masa ke masa. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, bantu dukung channel Suka-Suka dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Smartphone pertama tahun ke-1992. Tidak mengherankan, banyak yang percaya bahwa Apple lah yang menemukan smartphone dengan peluncuran iPhone mereka pada tahun 2007. Sebenarnya, Bellsat Cellular dan IBM menciptakan telepon masa depan 15 tahun sebelumnya dengan harapan memberikan kenyamanan gabungan telepon, faks kepada pengguna, mesin, komputer, dan asisten digital pribadi di telapak tangan mereka. Smartphone prototipe ini dikenal sebagai Simon Personal Communicator, tetapi tidak akan sampai ke konsumen sampai tahun 1994. Selain melakukan dan menerima panggilan, prototipe Simon juga dapat mengirim faksimili, email, dan halaman seluler. Bahkan memiliki layar sentuh yang bagus untuk memanggil nomor. IBM juga mendemonstrasikan bahwa ponsel ini mampu menampilkan peta, saham, berita, dan aplikasi pihak ketiga lainnya dengan modifikasi tertentu. Tahun 1996 hingga 2000 beragam merek mulai menyusul. Mirip dengan Simon Personal Communicator dari IBM, Nokia 9000 Communicator dirilis pada tahun 1996 dan dianggap canggih pada masanya. Ia datang dalam desain kulit kerang yang cukup besar dan dilengkapi keyboard QWERTY. Perangkat ini adalah salah satu ponsel pertama dengan internet yang memasuki pasar, dengan kemampuan penjelajahan web ditambahkan ke fungsi bisnis lainnya. Yang paling menarik adalah Ericsson GS88 setahun kemudian, yang secara resmi dikenal sebagai smartphone. Demikian pula, BlackBerry 850 pada tahun 1999 dikenal sebagai komputer genggam nirkabel pertama yang memasuki pasar. Tahun 2000, satu ponsel bertemu internet. BlackBerry adalah nama penting dalam teknologi telepon seluler dan telepon pintar selama awal tahun 2000. Perangkat pertama mereka yang mendukung email dan penjelajahan web diluncurkan pada ke-1999. Baru pada tahun 2000 smartphone terhubung dengan jaringan 3G yang sebenarnya. Dengan kata lain, standar komunikasi seluler dibuat untuk memungkinkan perangkat elektronik portabel mengakses internet tanpa kabel. Inilah mula dari fitur yang bisa kita nikmati hingga sekarang, seperti konferensi video dan pengiriman lampiran email yang cukup besar. Pada 2004, BlackBerry telah diperluas untuk menampilkan tampilan berwarna dan penjelajahan web lengkap. Saat model-model yang lebih baru diciptakan, BlackBerry menjadi pemimpin pasar dalam smartphone. Sebagian dengan menyediakan teknologi dan aplikasinya kepada para profesional bisnis. BlackBerry menjadi salah satu smartphone yang paling laku keras pada masa itu dengan saingan terberat, ada Nokia dan Ericsson. Sayangnya, BlackBerry akan memulai tren penurunan tak lama setelah debut salah satu penemuan paling inovatif Apple iPhone. Tahun 2007 Steve Jobs menguasai pasar. Masukan teks salah satu tahun paling berpengaruh bagi perkembangan smartphone adalah tahun 2007. Itu adalah tahun Steve Jobs dan tim di Macworld meluncurkan iPhone pertama. Tidak hanya ini perangkat layar sentuh paling ramping yang memasuki pasar,
Itu juga merupakan perangkat pertama yang menawarkan versi internet yang lengkap dan tidak disederhanakan. iPhone pertama memberi konsumen kemampuan untuk menjelajahi web seperti yang mereka lakukan di komputer desktop. Perangkat ini ditawarkan pada level 4GB $499 dan 8GB $599. Ini membanggakan dengan masa pakai baterai hingga 8 jam. Keyboard QWERTY tradisional dilepas untuk menyediakan ruang bagi antarmuka layar sentuh penuh yang menggunakan sensor multi sentuh. 9 Januari tahun 2007 menjadi hari di mana Steve Jobs mengumumkan perangkat iPhone pertamanya, yaitu iPhone 2G di Amerika Serikat. Untuk pertama kalinya, ponsel ini hadir dengan layar yang besar dan dapat dinavigasi menggunakan jari manusia. 1 tahun berselang, iPhone kembali meluncurkan penerus iPhone 2G dengan merilis iPhone 3G pada 11 Juli tahun 2008. iPhone 3G juga merupakan ponsel buatan Apple pertama yang dibekali toko aplikasi App Store untuk memungkinkan penggunanya dapat mengunduh aplikasi seperti games, media sosial, atau software lainnya. 19 Juni tahun 2009 menjadi tanggal peluncuran iPhone 3GS. iPhone 3GS menjadi ponsel pertama yang menjalankan fitur personal asistan Siri di perangkatnya. 2010 menjadi tahun keempat bagi Apple sekaligus momen peluncuran iPhone 4 pada 24 Juni tahun 2010. iPhone generasi keempat ini merupakan ponsel pertama yang memiliki kamera depan untuk kebutuhan selfie. 14 Oktober tahun 2011, Apple resmi memasarkan iPhone 4S. Di minggu pertama penjualan, iPhone 4S diklaim telah terjual sebanyak 4 juta unit. Disinilah cikal bakal perkembangan smartphone yang begitu pesat. 2013 merupakan tahun produktif Apple karena meluncurkan 2 seri iPhone sekaligus, yakni iPhone 5S dan iPhone 5C. Varian iPhone 5C merupakan iPhone generasi kelima yang hadir dengan harga terjangkau. Apple meluncurkan iPhone 6 dan iPhone 6 Plus pada 19 September tahun 2014. iPhone 6 Plus dipersenjatai layar yang lebih besar ketimbang iPhone ke-6. iPhone 6 memiliki bentang layar 4,7 inci. Sementara, iPhone 6 Plus dilengkapi layar berukuran 5,5 inci. Perkembangan smartphone tahun 2019 dan seterusnya. Dan begitu saja, kita telah mencapai zaman modern. Sejak peluncuran iPhone 14 tahun lalu, kita bisa menyimpulkan 21 lebih iPhone baru, munculnya Android jawaban Google untuk iPhone, ratusan iterasi perangkat keras smartphone Android, munculnya aplikasi dan monetisasi mereka. Dengan mengandalkan jaringan 4G, menjadi smartphone berkembang pesat dikarenakan demam streaming video dan musik yang semakin berkembang. Hingga kini era 4G masih menjadi peran penting, khususnya di Indonesia yang baru saja mengeluarkan jaringan 5G. Jaringan 4G menciptakan lahirnya generasi manusia dengan industri konten kreatif yang sangat masif dan terbendung. Revolusi digital pun berkembang pada era jaringan 4G. Lahirnya banyak startup berbasis teknologi digital bermunculan tak terbendung. Masing-masing berlomba-lomba untuk mendigitalkan semua aspek kehidupan. Kemampuan teknologi digital dianggap menjadi salah satu solusi yang dianggap praktis dan modern. Smartphone 5G era baru yang dinanti. Kini hadirnya 5G juga telah menanti sebuah revolusi baru bagi kehidupan manusia. Kedepan akan lebih banyak lagi inovasi teknologi yang terlahir karena dukungan kecepatan jaringan yang kini sedang dikembangkan oleh Telkomsel. Klaimnya, jaringan 5G menawarkan kecepatan hingga 16 kali lipat dibandingkan 4G. Jika kecepatan 4G sudah mencapai 0,3 Gbps, maka kecepatan 5G bisa mencapai 16,6 Gbps. Selamat menikmati era baru digital dan teknologi canggih. Sejarah panjang smartphone, mulai dari yang tidak mengenal internet, sampai sekarang yang sudah mengenal jaringan 5G. Kita patut berterima kasih atas pencetus smartphone terdahulu, kita patut bersyukur hidup zaman modern seperti ini. Sejarah adalah hal yang menarik untuk dibahas dan dikenang, maka dari itu semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit.
Kalau ada salah kata saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.